orang lupa, dia tidak niat malam harinya sampai subuh belum niat, tetap dia puasa tapi wajib qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabil murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan Ahad pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara kuliah subuh kajian kitab Bulughul Maram. Kajian pada kali ini di kitab Bulughul Maram fi Adalil Ahkam, kita lompat pada kitabus Syiyam. Jadi kalau yang kitabnya terbitan dari Maktabah Darul Jawahir, ini di halaman 137. Jadi sengaja kita lompat di kitabus Syiyam karena afdhalul ilmi ilmul hal. Ini ilmul hal karena ilmu yang kita akan atau sedang dilakukan. Kitabus Syiyam. Sudah ketemu semua? Ya. Mungkin kalau terbitannya beda bisa jadi halamannya beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami. Bermula ini itu kitab menjelaskan tentang as-syiyam, puasa. As-syiyam, puasa ini lughatan al-imsak. Menurut bahasa artinya imsak, menahan diri. Jadi kalau lazimnya di Indonesia 10 menit sebelum waktu subuh itu ada teriakan imsak, imsak. Itu tujuannya memberikan peringatan untuk menahan diri. Memberikan peringatan untuk menahan diri sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh. Ya betul, kalau di negara lain tidak ada, di Indonesia ada, itu juga tidak berarti itu adalah hal-hal yang bertentangan. Karena namanya mengingatkan. Sama kita dikasih rambu-rambu lalu lintas. Gak boleh belok ke kanan karena arah itu menjadi satu arah ke arah kiri. Kalau nabrak belok kanan bisa lawan arah, bisa kecelakaan. Artinya walaupun di negara lain tidak ada, namun di Indonesia ada, tapi nggak boleh semena-mena itu mengatakan bid'ah. Ya bid'ah dalam arti lughah ya, artinya hal yang baru. Tapi yang baru yang dia itu positif, dia manfaat, maslahat, maka tetap itu merupakan kebaikan. Sementara as-syiyam wa syar'an, puasa menurut arti syara itu al-imsaku anil muftirat, menjaga dari perkara yang membatalkan. Minal fajri. Nah ini awal tuh minal fajri. Dari fajar. Maksudnya fajar sidik itu waktu subuh. Ila hurubi ma'an niyah. Sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Artinya startnya puasa, mulainya puasa, terhitungnya puasa, itu ketika fajar sidik, ketika waktu subuh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, begitu azan di mulutnya masih ada makanan,
dibuang, dilepehkan. Bahkan yang ditenggorokan itu supaya keluar karena sudah waktu subuh. Jadi bisa begitu dikeluarkan. Jadi bukan sudah waktu subuh, sudah terlanjur di mulut kemudian ditelen. Karena ditelen makanan seret itu kemudian minum, itu pendapat yang fasad. Jadi ada kelompok-kelompok yang mengatakan kalau sudah terlanjur azan subuh sementara makanan masih ada di mulut, ya telan aja, lanjutin nggak apa-apa. Kemudian setelah telan takut nanti keseretan begitu, serak, ya minum, ya nggak bisa. Itu jelas-jelas sudah waktunya puasa. Jadi ini ingat agar kita memahami betul rambut-rambutnya. Sebab banyak sekarang kelompok-kelompok yang berpandangan aneh. Iya, itu kan pandangan aneh. Iya. Jadi kita tuh madhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Bukan ahlud dolalah. Itu wassayi'ah. Ini perlu dalam kitab As-Syam. Mari kita mulai kita hadis yang pertama, al hadisul awal an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhoi siapa Allah anhu kepada Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah mendahului siapa kalian akan Ramadhana, bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumaini, dan tidak pula dengan puasa 2 hari, illa rajulun, kecuali seseorang, karena yang ada siapa rajul itu yasumu, berpuasa siapa rajul akan sauman puasa, fal yasumhu, maka hendaklah puasa siapa rajul, hu akan siam. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kecepatan atau enggak, Bu? Oh enggak. Hadis ini menunjukkan haramnya melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan bagi orang yang tidak terbiasa puasa. Jadi misalkan tanggal 29, tanggal 30 Syakban, 29 dan tanggal 30 Syakban, orang itu nggak terbiasa puasa, tiba-tiba di tanggal 29 dan 30 Syakban dia puasa, nggak boleh. Nah, kecuali yang sudah terbiasa, misalkan dia sudah terbiasa, udah istiqomah puasa Senin Kemis, pas tanggal 29 Syakban jatuh hari Senin, boleh puasa. Atau pas tanggal 29 pas hari Kamis, itu boleh puasa. Begitu juga tanggal 30. Jadi kalau tidak terbiasa puasa, maka dia tidak boleh. Nah, larangan puasa ini sebetulnya mulai dari tanggal 16 Syakban. Jadi saya mengingatkan kembali, larangan puasa ini sebetulnya mulai tanggal 16 Syakban sampai akhir bulan Syakban. Kenapa? Karena ada riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya marfu. Idzan tasofa Sya'banu fala tasumu
ketika sudah separuh dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ini akhrajahu ashabus sunan wa ghairihim. Jadi sekali lagi itu pun berlaku untuk orang yang tidak terbiasa puasa. Jadi nggak biasa puasa Senin Kemis, ya nggak biasa puasa hari kelahirannya sendiri. Misalkan kan ada orang yang suka hari kelahirannya dipuasain. Nah, kalau bilang, loh kenapa? Ya Rasulullah puasa hari Senin kan karena kelahirannya Rasulullah. Nah, saya lahirnya hari Ahad, saya puasa hari Ahad karena saya lahir hari Ahad misalkan. Itu kalau yang seperti itu udah terbiasa, itu boleh. Tapi kalau yang tidak terbiasa, sekali lagi tidak boleh. Nah, bagaimana kalau yang puasa qadha? Ibu-ibu masih punya utang qadha puasa. Misalkan masih ada 3 hari. Itu sudah tanggal 16. Boleh nggak? Boleh. Karena itu bukan puasa sunnah kan. Tapi puasa qadha. Al-haditsus tsani. Hadis yang kedua. Wa an Ammar bin Yasirin. Dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ammar bin Yasir, man soma, man siapa orangnya, soma yang berpuasa, siapa man, al yauma pada sehari atau di dalam sehari, alladzi yasyukku, yang disyakkan, yang diragukan, fihi di dalam yaum, faqad asa maka sungguh telah durhaka, telah maksiat siapa orang akan Abul Qasim. Abul Qasim itu sebutan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakarahu menyebutkan akan hadis siapa Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, ta'liqan dengan ta'liq, wa wasalahu dan mewusulkan akan hadis siapa Al-Khamsatu, Imam hadis yang 5, wa sahhahahu dan mensahihkan akan hadis siapa Huzaimah, Imam Huzaimah, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Keterangan hadis ini Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan haramnya puasa di hari Syak, Yaumus Syak. Jadi puasa di hari Syak dihukumin haram. Hari Syak, Yaumus Syak itu kapan? Yaitu tanggal 30 Sya'ban. Kalau ada pertanyaan, loh kok di tanggal 30 Sya'ban itu haram, kenapa? Nah ini jangan-jangan tanggal 30 Sya'ban itu memang 1 Ramadan. Sebab penanggalan di dalam Islam, di dalam bulan Hijriyah itu kan kalau tidak 29, 30. Makanya di tanggal 30 Sya'bannya tidak boleh puasa. Disebut Yaumus Syak. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Umar, sami'tu telah mendengar siapa saya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara yaqulu bersabda siapa Rasul, idza ra'aitumuhu, ketika melihat siapa kalian, hu pada tanggal 1 bulan Ramadan,
Fasumu, maka berpuasalah kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Fa'in ghumma, maka jika terhalang mendung, terhalang awan, alaikum, atas kalian, faqdiru, maka memperkirakanlah kalian lahu, kepada tanggal. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Keterangan hadis ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah dan saudara-saudara kita yang masih tetap setia mengikuti taklim live streaming ini menunjukkan wajibnya puasa bulan Ramadan karena melihat hilal tanggal 1, menunjukkan hilal tanggal 1 dari bulan Ramadan. Dan wajib buka pada permulaan Syawal, yaitu karena melihat tanggal 1 dari bulan Syawal. Jadi ini para sahabat dulu itu nggak banyak mentakwil, pokoknya melihat. Jadi nggak ngotak-ngatik dengan ilmu astronomi. Bahkan ketika saya mengikuti Ru'yatul Hilal di Cakung, itu kan ada alat yang diperbantukan oleh pihak pemerintah, dalam ini Kementerian Agama. Alat teropongnya itu nggak mau dipakai. Jadi betul-betul yang sudah ahli itu untuk Ru'yatul Hilal itu tanpa harus pakai teropong. Makanya kemarin kan penanggalan yang kita terima, sholat taraweh di malam tanggal 1 Ramadan yang kita lakukan itu dari pengumuman hasil Ru'yatul Hilal di Cakung itu. Ya, jadi 2 orang ustadz yang melihat hilalnya. Dan ternyata di beberapa tempat juga melihat. Nah ini nanti di belakang ada penjelasan bahwa ketika ada orang yang sudah melihat hilal yang menunjukkan tanggal 1 Ramadan atau hilal yang menunjukkan tanggal 1 Syawal, maka itu berlaku bagi satu negara, satu wilayah negara. Wali muslimin, dan bagi imam muslim, fa'in ughmiya, maka jika awan atau mendung menutupi, alaikum, atas kalian, faqdiru lahu salasina, maka memperkirakan siapa kalian lahu, kepada tanggal, akan salasina, yaitu 30 hari. Walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, fakmilu, maka menyempurnakan kalian akan al-iddata, hitungan Sya'ban, salasina, yaitu 30 hari. Jadi Imam Muslim, Imam Bukhari ini memberikan tambahan, ada kalimat tentang persoalan ketika mendung atau tertutup oleh awan. Otomatis kalau mendung tertutup oleh awan, maka hilal nggak bisa dilihat. Maka disuruh untuk memperkirakan ke 30. Imam Bukhari mengatakan sempurnakan kebilangan 30. Makanya itu juga mendungnya bukan lokal ya Bapak Ibu Saudara. Jadi misalkan nanti kita sekarang puasa tanggal 29 umpamanya. Sekarang umpamanya kita lagi puasa tanggal 29 di bulan Ramadan.
nanti sore sebelum maghrib tim Ru'yatul Hilal sudah berada di lokasi untuk Ru'yatul Hilal. Ternyata mendung. Langit ditutup awan. Apalagi hujan, mendung aja. Itu kalau hujan kan udah lebih dari mendung. Oh, di Tangkuban Perahu mendung. Kemudian di Cakung mendung. Di Padang mendung. Kan ada beberapa titik di Indonesia ini. Katakanlah di 75% tempat untuk Ru'yatul Hilal terjadi mendung semua. Tapi ada 25% tempat yang tidak mendung. Nah, yang dari situ nanti keputusannya. Nggak bisa, misalkan di Jakarta hujan. Dari habis asar mendung, langit tertutup awan. Kemudian begitu mau maghrib malah hujan deras. Kemudian otomatis tim Ru'yatul Hilal tidak akan mampu untuk melihat hilal kalaupun sudah keluar. Nah, kemudian untuk Jakarta disempurnakan 30 hari puasanya. Nggak boleh begitu. Karena Jakarta itu bagian dari satu negara. Ini perlu diingat betul Ibu Bapak Saudara. Makanya kalau setiap tahun itu pihak pemerintah melalui Kementerian Agama itu selalu melakukan sidang isbat. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali di dalam persoalan menentukan satu Syawal, satu Ramadan, itu ada pengecualian di dalam Ru'yatul Hilal dalam keadaan mendung atau langit tertutup oleh awan. Jadi ini hadis sudah jelas untuk pengetahuan kita bahwa ketentuan Ramadan dan Syawal itu Rasulullah menekankan betul kepada Ru'yatul Hilal. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, siapa Ibnu Umar? Taro'an nas, melihat siapa manusia akan al-hilal, hilal. Fa'ahabartu, maka memberitakan siapa saya akan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya saya itu ro'aitu, melihat siapa saya dengan akan tanggal, ro'aituhu, melihat saya akan tanggal. Fasoma, maka berpuasa siapa Nabi. Wa amaro, dan memerintahkan siapa Nabi akan anasa manusia. Bisyamihi, dengan puasanya bulan Ramadan sebab melihat tanggal atau melihat hilal. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini menunjukkan wajib mengamalkan puasa sebab diberitakan oleh seseorang yang dia melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Syaratnya dia ini adalah adil. Jadi ini zaman Rasulullah. Jadi ketika ada orang memberitakan bahwa dia melihat hilal, disampaikan, maka Rasulullah puasa. Kemudian Rasulullah menyuruh berpuasa. Jadi kalau kita lihat begini nih, zaman Rasulullah ada nggak pengumuman puasa sebulan sebelum Ramadan? Nggak ada ya. Jadi sebelum Ramadan sudah diumumkan, ya, puasanya 1 Ramadan hari ini, tanggal ini miladiah.
Bahkan puasanya belum Ramadan, puasa Ramadannya belum dilakukan, sudah dikasih tahu lebarannya. Jadi zaman Rasulullah nggak terjadi yang seperti itu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyan, sesungguhnya seorang A'rabi itu Arab Badui, Arab pegunungan. A'rabi itu buat istilah Arab pegunungan, Arab dusun gitu loh. Ja'a datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa A'rabi, inni ra'aitul hilala, sesungguhnya saya itu ra'aitu, melihat siapa saya akan al-hilala, hilal. Faqala, maka bersabda Rasulullah, atashhadu alla ilaha illallah, apakah bersaksi siapa engkau akan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, menjawab siapa Arabi, na'am, ya. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Qala, Arabi menjawab lagi, na'am, iya. Fa'adzin finnas, maka beritahu olehmu finnas, kepada manusia. Ya Bilalu, hai Bilal. Rasulullah manggil Bilal. Ayyasumu khodan, hendaklah berpuasa siapa nas khodan, besok. Rahul Hamsatu, meriwayatkan akan hadis imam yang 5, imam ahli hadis 5, wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibbana, dan Imam Ibnu Hibban, wa rajjaha, dan merojih siapa An-Nasai, Imam Nasai, akan irsalahu, mursalnya hadis. Para jamaah rahimakumullah, ini hadis kembali masih menekankan terhadap persoalan ru'yatul hilal. Yang ini juga harus menjadi pegangan kita semua. Jadi ada sebuah kisah, ada seorang A'rabi datang menemui Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah, si A'rabi mengatakan bahwa aku telah melihat hilal. Sesungguhnya aku telah melihat hilal. Nah, ketika Rasulullah mendengar penuturan si A'rabi, Rasulullah kemudian bertanya, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Dia jawab, betul, na'am. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Na'am, ya. Artinya dia orang muslim. Gitu. Ini kan menunjukkan keislaman. Karena syarat wajib yang menjadikan seseorang itu muslim itu mengucapkan dan mengikrarkan serta mengakui tentang syahadatain ini. Nah, ketika dia mengaku seperti itu, Rasulullah langsung menyuruh kepada si A'rabi ini untuk memberitahu kepada manusia. Dan Rasulullah memanggil hilal, hai hilal, suruh manusia, suruh orang-orang untuk berpuasa besok pagi. Jadi ini menarik kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ini satu orang yang di hadis ini ya. Walaupun pada hukum fikih itu harus dengan 2 orang.
Dan ala kulli hal itu di dalam ru'yatul hilal, sepanjang saya itu mengikuti serta memantau dan menerima berita dari tim ru'yatul hilal ini, rata-rata hampir selalu yang melihat itu enggak satu orang. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Misalkan terjadi yang melihat 1 orang, tapi di lain tempat ada yang melihat lagi. Bukan 1 orang, 2 orang, itu kan berarti 3 disatukan. Nah kalau di Indonesia biasanya, kalau di Cakung kan Ustadz Labib ini yang sering kali. Itu setelah dia melihat, begitu tim Ru'yatul Hilal, kita posisinya unjuk. Ini kalau yang baru latihan, itu dikasih tiang, bambu, atau kayu ditancapkan, kemudian nanti dikasih kayu lagi yang ada kayak busur. Nanti yang memang sudah ahlinya dia lurusin truk gitu, kemudian posisinya itu nanti akan lurus dengan munculnya hilal. Itu bisa ada dipasang misalkan 5. Nah nanti satu titik itu, satu tiang yang dibuat itu bisa untuk 4 orang, 3 orang gitu. Tapi yang menarik pada waktu saya mengikuti Ru'yatul Hilal di Cakung itu, karena kebetulan saya ngikutin di Cakung 2 kali, itu ternyata dari jumlah 30 orang itu yang lihat cuma 2 orang. Padahal sebelumnya ini sudah ada yang ngeker ngintip begitu. Itu jadi udah benar-benar fokus. Tapi yang sudah ahlinya itu yang lain sudah fokus, dia masih ngobrol. Nah begitu dia ayo 3 menit lagi konsentrasi. Nanti dia hitung nih. Begitu kurang 1 menit dia bilang 1 menit konsentrasi, jangan kerdip. Posisinya yang sudah saya unjukin. Dianya ngelihatnya biasa aja. Tapi memang dia sudah terlatih. Orang tuanya juga ahli Ru'yatul Hilal. Itu. Anaknya juga akhirnya nurunin. Jadi kembali kepada persoalan Ru'yatul Hilal. Jadi ini penting untuk kita pahami. Kalau kemudian memang kita bukan ahlinya, ya udah ikutin saja sama yang ahlinya lah. Wa an Hafsah dari Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Jadi istri-istrinya Rasulullah ini diberi gelar Ummahatul Mukminin. Ibunya orang-orang mukmin. Makanya ketika Rasulullah itu wafat, nggak ada yang berani menikahin istrinya Rasulullah, karena ibu. Jadi kedudukannya. Radhiyallahu anha, semoga meridhai siapa Allah anha kepada Hafsah. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, man siapa orangnya lam yubayyit, yang tidak memalamkan akan asyama, niat puasa. Maksudnya memalamkan itu niat puasanya waktu malam gitu loh. Qoblal fajri, sebelum waktu fajar. Fala siyama, maka tidak ada puasa itu sah lahu bagi man. Rawahul khamsatu, rawahu meriwayatkan akan hadis akan khamsatu, rawi hadis yang 5. Wa mala Tirmidzi, dan condong siapa Imam Tirmidzi wa Nasa'i ila tarjihi, kepada mentarjih, mengunggulkan waqfihi, mauqufnya hadis atas Hafsah, wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis secara marfu'an, marfu' siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, walid Daruqutni, dan bagi Imam Daruqutni,
dari Sayyidah Hafsah la siyama. Ada kalimat la siyama, tidak puasa. Tidak ada puasa itu sah liman bagi orang lam yafridhu, yang tidak menetapkan niat siapa orang akan puasa minal laili, dari malam. Jadi ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini penting untuk diperhatikan bahwa puasa seseorang tidak sah manakala niatnya tidak dari malam hari. Artinya malam ini terhitungnya waktu maghrib atau waktu isya? Maghrib. Jadi malam belum niat, sampai fajar sidik belum niat, sudah subuh belum niat, maka puasanya nggak sah. Jadi tabyid itu niatnya diucapkan pada malam hari. Jadi ini syarat dari niat puasa. Kalau ada orang puasa tapi nggak niat, puasanya harus tetap dilakukan, tapi dia wajib qadha. Makanya lazimnya kita di hampir setiap musola dan masjid, begitu selesai sholat taraweh, kemudian nyambung witir, di situ ada doa bersama, ada niat bersama, kan begitu kan? Itu. Nah, persoalannya muncul. Ada saudara kita misalkan dia nggak sempat sholat isya taraweh berjamaah di musola, di masjid. Kenapa? Karena tanggalnya sudah tanggal tua, udah sibuk ke mall belanja. Ini udah lazim di berbagai tempat. Kenapa? Karena nggak memiliki standar untuk istiqomah. Jadi kembali ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah terhadap persoalan niat. Jadi niat sah ketika diucapkan malam hari sampai sebelum waktu subuh fajar. Kalau waktu subuh baru niat tetap nggak sah, apalagi lewat waktu subuh. Niatnya tidak sah. Tapi walaupun niatnya tidak sah, dia harus tetap melanjutkan puasanya. Nggak sah tapi harus tetap puasa. Innamal a'malu binniyat. Jadi ini jadi standar. Makanya kalau kita mau ibadah, apapun bentuknya ibadah, selalu niatin. Supaya menjadi pahala, menjadi simpanan. Kalau sudah niat, kita lakukan ibadahnya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau belajar kita niatin karena Allah, mau zikir kita niatin karena Allah. Yang jelas kita harus memanfaatkan ibadah ini menjadi betul-betul sah dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi sekali lagi, kalau orang lupa, dia tidak niat malam harinya sampai subuh belum niat, tetap dia puasa tapi wajib qadha. Makanya kalau kepengen niatnya nggak lupa, ya sholat taraweh jamaahnya selalu ikut. Karena mau nggak mau akhirnya kan niat bareng kan. Nawaitu shomawudin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Niat terus setiap hari. Tapi kalau kebetulan ada udzur misalkan, kemudian nggak sholat jamaah isya, nggak sholat taraweh, misalkan ada udzur, ingat itu, lihat jam, ya udah jam 10, nggak belum sholat taraweh, isya belum taraweh, dan niat aja dulu, apa itu di jalan niat nggak apa-apa. Cuma kayaknya nggak srek ya. Nawaitu shomahudin tapi sambil jalan.
Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian kajian subuh Kitab Bulughul Maram pada pagi hari ini. Sudah 1 jam waktu. Mudah-mudahan kita Ahad yang akan datang dipertemukan lagi. Masih membahas persoalan yang terkait dengan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya sampai akhir Ramadan, sampai masuk ke bulan Syawal, Allah berikan afiah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesehatan kita semuanya diberikan fit sampai akhir hayat kita dalam keadaan istiqamah, ibadah, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina taubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani au ji'ratin au suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi fasma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.